Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita di pelajaran akidah sampai pada halaman 21 ya, pelajaran ke-6 yang judulnya adalah penyakit hasad. Baik, kita langsung saja agar tidak panjang videonya. Apa itu penyakit hasad? Mari kita pelajari pelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hasad. Apakah hasad itu? Hasad atau hasud secara bahasa berarti dengki dan iri hati. Jadi yang namanya hasad adalah iri, ingin ya, apa yang dimiliki oleh orang lain dia pun memiliki ya. Hasad berarti mereka tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan yang lebih parah, ada hasad yang dia nggak suka orang lain punya barang baru, saya harus punya. Ini sudah iri. Apalagi kalau orang lain diharapkan barang milik orang lain ini rusak, hancur atau tidak dikasih sama Allah, cuma saya saja. Ini yang paling parah. Hasad termasuk salah satu penyakit hati. Hasad ini penyakitnya ada di dalam hati karena tersembunyi. Ya, kalian menginginkan barang orang lain rusak, ya, orang lain dapat barang baru, punya tepak baru, punya HP baru, punya barang baru. Kalian menginginkan hancur, rusak, maka ini adalah hasad. Nah, dan ini penyakit hati. Sifat buruk ini merupakan ciri bangsa Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi? Ya, orang Yahudi tidak senang mereka nabi yang terakhir lahir bukan dari keturunan mereka. Ya, nabi yang terakhir, nabi penutup segala nabi, ya, penyempurna syariat Allah muncul di Mekah dari keturunan Quraisy. Ya, bukan dari Bani Israel seperti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 9, kata Allah, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Allah, sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman. Ini karena hasad, mereka ingin orang-orang beriman itu kembali ke kafir, menyembah berhala seperti dahulu. Karena rasa dengki pada diri mereka, kata Allah, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Sebenarnya orang Yahudi tahu agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Namun mereka tidak menyukai hal tersebut dan mereka membuat berbagai macam cara agar supaya orang-orang Islam kembali murtad, keluar dari agama Islam. Baik, ini materi dengan banyak kita baca secara cepat ya, karena nanti videonya panjang. B. Sikap manusia terhadap karunia Allah. Saya ringkaskan, kalau kita melihat orang lain mendapat karunia Allah berupa kenikmatan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, senang dan bersyukur. Ketika melihat orang lain mendapat karunia dari Allah, maka yang pertama kali kita wajib senang dan bersyukur. Ya. Ini yang pertama. Ya, ada manusia yang merasa senang ketika mengetahui saudaranya yang mendapat karunia dari Allah. Ia pun mendoakan agar mendapat keberkahan dalam karunia itu sehingga mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan ini yang paling hebat. Orang lain dapat sesuatu yang baru, dia malah mendoakan, ya Allah, moga-moga barangnya berkah, moga-moga banyak manfaatnya, semoga dengan barang itu dia tambah rajin, tambah pintar. Ini yang hebat. Ya, ini yang hebat. Yang kedua, berharap mendapat kebaikan serupa. Ingin kebaikannya dapat pula. Yang lain dapat tepak baru misalkan, kita pun ingin, ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pun ingin tepak baru agar
bisa menempatkan alat tulisku dengan dengan baik ya seperti dia. Tapi tidak menginginkan barang milik orang lain rusak, hancur ataupun hilang. Orang lain pun dia senang dapat dan dia pun ingin dapat. Nah, ini masih boleh ya. Ada manusia yang berharap agar kebaikan dan karunia yang sama seperti yang dapat oleh saudaranya. Sikap ini dibolehkan selama tidak diiringi kebencian kepada saudaranya. Boleh. Yang ketiga, ini yang tidak boleh, hasad. Tadi ya. Ada pula tipe manusia yang mengharap karunia seperti yang didapat saudaranya, namun ia juga berharap agar karunia itu dicabut dari saudaranya. Dia ingin tepak itu juga, dia minta sama Allah, tapi berdoa juga, ya Allah moga-moga cepat rusak tuh punya orang itu. Gak boleh. Ini hasad. Ya, ini sifatnya orang Yahudi. Ya, orang yang suka punya sifat hasad. Sekarang yang C, bahaya sifat hasad. Apa itu bahayanya? Orang yang dihinggapi penyakit hasad sebenarnya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kenapa menderita? Perhatikan. Sebab ketika orang lain berbahagia, dia justru membakar hatinya dengan api kebencian. Orang lain senang-senang punya barang baru ya, dia malah hatinya benci, panas, terbakar, gak suka, tersiksa diri sendiri ya. Dan di akhirat nanti api kebencian ini akan diganti Allah dengan api neraka yang panasnya berjuta kali lipat. Selain itu hasad juga berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Ukhuwah persaudaraan ya, ukhuwah atau persaudaraan dan kasih sayang yang terjalin antara sesama kaum muslimin dapat retak atau bahkan putus disebabkan oleh hasad, dan ini hasad tidak diperbolehkan. Oleh karena itu setiap muslim hendaklah waspada dan jangan membiarkan hatinya diracuni oleh setan dengan penyakit hasad yang berbahaya ini. Hati-hati. Jadi yang pertama, yang kedua masih boleh kalian mendoakan kenikmatan yang ada pada orang lain. Yang kedua tadi kalian menginginkan, tapi kalian tetap ingin punya saudara itu tetap ada dan berkah. Ini masih boleh. Yang ketiga hasad ini tidak diperbolehkan. Baik. Nanti sekarang aku pahamnya kalian bisa baca sendiri. Halaman 24 ya. Sekarang aku paham. Ada 3 di sini bisa kalian baca sendiri. Lalu evaluasinya seperti biasa kalian kerjakan, lalu difoto lalu kirimkan ke Ustaz. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.